Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku, Lucky Tarot MS ya. Hari ini kita bacakan lagi tarik energinya Verfu. Insyaallah 90% lagi ya, jadi nyata ya. Insyaallah. Jangan lupa bantu di likes-nya, di tap-tap layarnya biar VIP. Dan juga jangan lupa gift-nya sebanyak-banyaknya ya, biar akunya bisa gunakan sebagai sedekah kucing ya, kucing rescue. Makasih rezekinya untuk Maratus. Insya Allah ini bisa resonate lagi ya. Ada kabar baik lagi enggak? Atau kabar yang lainnya dari mereka? Ada kabar lagi enggak? Waalaikumsalam, makasih Zam Nazar. Belum ada kabar Mi, ya insya Allah dah. Kita doakan aja mereka, insya Allah bisa disatukan ya. Dan juga Fuji lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan, bisa menjaga nama baik orang tua, galak ke depannya ya. Mas Ferol patroli like Viti sama Utimi. Ya alhamdulillah dong. Ya. Alhamdulillah, seneng banget lah. Ya. Setidaknya Allah kabulkan satu-satu pelan-pelan energi mereka biar tetap terkoneksi ya. Insya Allah ya. Hari ini kita tarik lagi energinya. Insya Allah mereka bisa lebih lebih cepat bersihkan circle-nya yang nggak baik-baik. Waalaikumsalam semuanya. Kayaknya Uti gabut Mi, kan udah dibilang digantung itu harus pertanyakan diri sendiri. Paham gak guys? Kita nih misal digantung sama pasangan kita harus pertanyakan diri kita sendiri juga, kenapa ya bisa digantung. Apa karena diri gue atau lingkungan gue ya, circle gue kah gitu. Bener gak coba? Aku tanya kalian, bener nggak? Harusnya kan bertanya diri juga gitu loh ya, bertanya diri juga, karena kan si Feral ini kan sudah pejabat ya. Makasih Ibki, ayo giftnya yang sebanyak-banyaknya biar maminya ini narik energinya lebih enak buat si Verfu. Bener nggak coba kalian pikir dengan pendapat aku gitu. Ketika kita digantung ya, ketika kita digantung dengan pasangan kita, jangan menyalahkan pasangannya aja gitu loh, tapi diri kita juga gitu loh ya, diri kita juga gitu. Pertanyakan, apa sih yang salah di diri gue, apa diri gue nya yang kurang gercep atau gimana, kurang paham tentang dia, terus apa circle gue, apa keluarga gue gitu loh. Diajak ngobrol aja harusnya mereka berdua ya, dua-duanya harus introspeksi. Betul kan aku bilang, pertanyakan diri. Iyalah, kalau kita digantung sama seseorang terus kita menyalahkan orang lain, juga menyalahkan dia sendiri, nggak bisa sayang. Nggak bisa lah, hubungan itu kan dua sisi, aku bilang dari semalam juga ya kan. Kalau kita berpikirannya kok kita digantung, dia terlalu sibuk, kita juga harus pikirkan diri kita gitu loh.
Tanya ke orangnya, kenapa sih lo masih gantung statusnya sama gue, ada apa? Apa yang gak lo suka dari gue? Apa yang lo suka dari gue? Entah itu pertemanan gue kah? Entah itu cara pakaian gue kah? Entah itu cara gue bergaul, atau entah itu cara gue bicara terlalu nyablak kah? Atau apakah gitu. Ya, paham gak maksud aku sayang? Kayak gitu loh. Satu bisa sibuk, kedua yaitu circle-nya. Kan aku udah bilang, si Feral ini bukan nyari pacar ya, bukan nyari pacar. Ya. Ya namanya woman pada, ya enggak juga sih, ada yang mau introspeksi diri, ada yang enggak. Memang rata-rata kalau perempuan ya sama juga, laki-laki juga sama gitu. Cuman ya kita sebagai manusia lah, jangan sebagai perempuan dan laki gitu ya, sebagai manusia ya harus punya kesadaran diri juga gitu loh. Kalau ya kita ini harus sama-sama ngimbangin gitu ya, sama-sama ngimbangin, jadi nggak saling salah-salahan, nggak saling cari alasan, nggak saling cari muka atau gimana gitu, mancing-mancing gitu. Waalaikumsalam Nurs. Ya karena kan dia masih labil juga ya, itu satu ya, dia labil. Dan kedua, circle-nya kan lagi begitu, paham nggak? Circle-nya tuh lagi ya orang-orang yang party banget. Jadi kan si Feral ini kan sudah jadi pejabat gitu loh, maksud aku. Banyak hal yang harus dia pikirkan untuk ya karirnya dia gitu. Bukannya ngegantung karena perempuan lain ya, bukan guys. Ya. Coba kalau posisinya kalian misalnya kayak Feral, posisinya aja dah. Ya, terus kita lagi ngedeketin seseorang, itu orang baik sebenarnya gitu, yang kita suka gitu, ya kan? Kakak Lop hadir tuh, mana? Aku lagi nyari-nyari kartu, mana sih Lop? Kok gak assalamualaikum dia? Kangen gua sama lu Lop, mana? Ya Allah, kok gak kelihatan? Lop, mana tuh anak? Kangen gua sama lu, mana itu? Ada sih. Oh, nggak kelihatan sih. Udah naik ke atas itunya. Di mana sih? Waalaikumsalam semua. Kangen gue Lop, sama lu Lop. Oke. Ya. Jadi ini buat diri kita juga gitu guys. Bukannya kita nyalain Uti, enggak. Maksudnya kita juga belajar dari hubungannya mereka tuh ya sama-sama koreksi gitu. Kenapa sih pasangan gue bisa begini gitu? Apa yang salah sih gitu? Ya. Mungkin karena sibuk ketemunya, jadi dia nggak sama temen, sering sama Vi ketemu kayaknya. Gini ya, pasangan itu ya paling berat tuh kalau kita punya circle temen, seriusan loh. Gue tanya sama lo semua, kita kalau punya pasangan, yang ditakutkan oleh pasangan kita apa sayang? Gue tanya, apa? Circle pertemanan itu yang ditakutkan. Circle. Serius. Jangan ngomong bukan karena temen. Banyak kejadian udah. Temen. Kalau keluarga nggak mungkin guys. Kalau keluarga tuh nggak mungkin. Lap, dia baru gabung lagi cintaku. Kangen gue ya Allah, anak gue ngomongin lo mulu Dia ini banget. Kakak Lop baik lo mama. Nenek baik lo, ya Allah tuh anak. Kesel sama mama lu tuh. Iya siang sayang. Itu anak gue. Kakak Lop baik banget. Kita disuruh makan mulu kan. Ya Allah. Kangen gak malu anak gue ngomongin lo mulu. Tahu nggak nenek katanya, aku dikasih makan lagi, coklat lagi, makan lagi. Ya Allah tuh anak bener-bener. Terus dibungkusin nenek nasi goreng nek gitu. Baik banget ya Allah kakak Lop ya katanya. Lop makasih ya udah bikin anak yatim gue seneng bahagia, berkah banget buat lo Lop.
Senang banget. Apalagi pakai lip balmnya tuh, lip balmnya sekarang. Difotoin tahu dia di sekolah. Mami, aku pakai dong lip balmnya kakak lop-lop kan tante katanya. Kurang ganjen loh. Di sekolah tuh di bawah tuh dia. Ya Allah. Aku pakai mami katanya. Tapi minyak wanginya ya mami. Ya teraku pulang sekolah ya minyak wangi ya buat aku satu katanya. Ya Allah. Lop. Duh. Lop, di sini mah ternyata kalau giftnya banyak itu dapat poin rewardnya yang menguntungkan. Aku baru ngeh kemarin, aku cek. Ternyata di situ yang besarnya. Tapi maaf ya Mi, kalau mau lepas dari, ya butuh proses lah sayang. Gue juga butuh proses dulu. Serius loh. Untuk mendapatkan circle yang ke arah yang baik itu prosesnya panjang. Panjang bebek. Salah satunya adalah menikah. Ya, salah satunya adalah menikah itu ya. Kalau kuliah bisa lah ya. Cuman kalau kuliah masih bisa ngambil waktu-waktu lah untuk ketemu gitu. Makasih love sayangku. Ya, cintaku, I love you. Ya, biar berkas terus. Jadi kalau misalnya dia nikah otomatis kan dia ada izin ya, minta izin sama suami gitu loh. Ya kalau dibolehkan dari suami nggak apa-apa, kalau enggak ya jangan gitu ya. Iya lop anak gue bawa itu lip balm, ya Allah lip balm ya, pakein dipotoin lop beneran. Bang ya Allah ganjen banget anak gue, iya enak mami wanginya. Ya Allah, aduh lop makasih banyak lop beneran deh. Itu kalau kita buat orang bahagia ya, sampai apalagi anak yatim begitu ya, sampai begitu dah, itu lo rezekinya besar banget loh. Bener, sehat, selamat tuh luar biasa, beruntung banget. Makanya aku ngeliat anak aku itu ya kan, kamu lihat sendiri kan, pas dibuka itunya kan, hadiah dari kamu, dia sampai menggebu-gebu dia, itu bukan gue nya, dianya. Ya Allah. Ya sayang ya. Jadi gini, bukannya kita nggak bolehin dengan teman. Ya silahkan, itu hak dia. Tapi nanti juga lambat laun di fasenya akan ada masa dia akan dijauhkan. Ya, karena energi itu kan ada yang berkembang, ada yang turun ya, level up atau down gitu. Makasih lop sayang cintaku, ya Allah. Ya, jadi kita tuh juga kalau mau menikah otomatis kita harus koreksi diri kita dengan cycle kita. Gitu ya, bukannya kita musuhin cycle kita, enggak, boleh ketemu gitu, boleh silakan. Karena kalau untuk dibatasin langsung kan otomatis akan dipertanyakan, gara-gara laki lu ya, gara-gara cewek lu ya, misalnya lu jadi belagu lu, sombong lu, gini ya kan. Enggak, jadi setahap demi setahap aja dulu ya. Kita kan coba untuk narik nih si Puji biar nggak salah pergaulan lagi ya. Bisa jadi memang mereka orang baik, oke lah gitu ya, tapi pergaulannya salah. Tapi kan tetap aja pandangan orang itu akan salah ya, karena tempat mainnya gitu ya, karena tempat mainnya. Bener nggak guys ya? Bener Mi, kayak Feral dulu temennya banyak ya. Iya, makanya aku bilang bener nggak, tempat mainnya itu yang salah. Orang-orangnya sih pada baik insya Allah ya, kita doakan ya. Karena hati orang buruk aja hati, maksudnya tempat buruk aja orangnya bisa baik, bisa. Cuman karena tempatnya identiknya nggak baik ya, paham ya maksud aku. Kan tau lah orang-orang awam, kita kan Indonesia masih kepo-kepo, masih awam gitu, apalagi ibu-ibu ya. Ya yang apalagi ya ABG yang baru-baru, yang nggak tahu lah kehidupan luar gimana gitu kan, pasti pikirannya negatif. Bener nggak sayang ya, pikirannya negatif gitu. Pagi baca grup please. Aku nggak dikasih tahu nih loh ada apa di grup. Jadi kalau aku lihat di situ, insya Allah aja kita lagi narik kan energinya si Fuji ini biar belajar benahi diri gitu aja ya. Tadi pagi lagi cecar, maksudnya apa itu? Waalaikumsalam semua. Jadi dia tuh lagi maksain, dia nanti nih dia akan paksakan diri untuk benahi diri ya, gitu aja.
Jadi seenggaknya kita tidak maksa dia untuk berhenti berteman, tapi kita berdoa yang terbaik buat dia, ya. Berdoa yang terbaik buat dia agar si Fuji ini lebih bijak dalam memilih tempat bergaul, ya. Paham gak sih maksud aku? Mbak R lagi lahiran sesar. Ya sudahlah, insya Allah sehat ya. Insya Allah sehat, anaknya juga menjadi anak yang baik buat Mbak R. Mbak R juga jadi ibu yang baik, dan kalau bisa sih saran aku ya nggak ke hidup party-party lagi lah kalau udah punya anak. Apa? Ya maaf, yang di depan nggak digituin itunya, langsung ke nggak bisa dicabut. Apa sih Ma? Itu AC. Kalau ini kan bisa dicabut. Iya nanti iya udah lagi kerja. Iya. Mama aku. Ya guys. Jadi di sini kita coba untuk narik si Fuji ini agar lebih bersihkan aja energinya dia ke arah yang lebih baik gitu ya. Jangan dipaksakan juga untuk dia tidak berteman atau ngejelekin teman-temannya gimana, jangan ya. Karena kalau orang lagi suka sesuatu itu jangan dipaksa-paksa untuk berhenti. Kecuali kalau dia sudah punya kesadaran diri, dia paham kenapa sih kita dilarang gitu ya. Kalau masih dalam keadaan dia belum kesadaran diri ya dia akan terus berjalan seperti itu. Dia nggak peduli orang mau berkata apa gitu loh ya, sampai mentok dapet ibaratnya batunya baru. Bener nggak guys ya? Jadi kalau ibarat gini, kayak misalnya nih ya, pasangan kita selingkuh nih ya, kalau kita bilang kenapa sih lo selingkuh gini, itu bukannya makin berhenti beb, malah makin jadi ya, malah makin jadi. Makanya kita kasih solusi ya tentang selingkuh. Misalnya yaudah nggak apa-apa kalau lo selingkuh, bahagia dengan dia silahkan, nggak apa-apa, pilihlah gitu kan ya. Bisa jadi gua nggak baik buat lo, bisa jadi gua nggak bikin lo puas atau gimana gitu, silakan gitu, asalkan selesaikan dulu nih masalahnya lo sama gue, kayak gitu, kasih kayak gitu. Nah otomatis itu setan itu akan berhenti beb secara perlahan-lahan. Kenapa? Karena kita sudah mengizinkan orang tersebut untuk berbuat yang ya ibaratnya yang nggak baik lah gitu ya. Itu setan akan coba untuk berhenti udah. Nah malah orang tersebut nggak akan mau ninggalin kita begitu, karena kita udah ngasih jalan peluang buat dia untuk buat selingkuh lah, buat yang aneh-aneh lah. Today ngopi yuk, gue lagi tadi dulu gue lagi mikir nih ya, soalnya mah gue ngurut beb ya, ngurut ke Bintaro, nggak ada orang di rumah gue beb ya. Waalaikumsalam semua. Mak gue ngurut soalnya nggak ada orang di rumah ya. Nah kalau kitanya ngelarang malah makin jadi. Nah kita kasih solusi aja, doa salah satunya, atau kasih saran yang baik. Kalau dia terima syukur, enggak ya udah, jangan dipaksa gitu ya. Paham ya guys? Jadi buat kita semua nih, biarkan saja Fuji berteman dulu dengan yang dia suka, yang dia seneng ya, mau baik atau buruknya ya. Iya sayang, mamaku ngurut hari ini, kemarin gak ngurut. Mamaku ngurut bebek. Iya, berangkat jam berapa? Jam 1. Jam 12 kalau gak salah. Ke Bintaro. Begitu. Emang benar baby blue seleksi alam, tapi kalau nggak dibantu itu akan lambat. Lama, kasihan kan? Kasihan. Ya. Jadi kita bantu doa aja. Sore-sorean aku nggak bisa janji sayang, mamaku ngurutnya ke Bintaro. Lama pisan dia. Bisa seharian dia, bisa sampai malam pulangnya. Mama aku. Ya, makanya di sini aku coba bantu
biar si Fuji punya perisai sendiri nantinya, agar tidak gampang terkoneksi dengan orang-orang yang ngajak dia ke arah yang nggak baik lah begitu ya, entah itu tempatnya atau energinya gitu ya. Kita baca doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya. Oh iya, belum sayang, ntar Bunda Rara. Aku mau ajak temenku biar jadi klienmu. Hai, katanya besok aja lah ya. Soalnya mama akunya ngurut sayang, nggak ada orang di rumah. Nggak ada orang bebek. Hai. Ya, kita lihat energinya Fuji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, the death ya. Nanti energinya akan ada perubahan ya. Tuh. Nanti energinya Fuji itu akan diberikan perubahan, kehampaan. Ya. Karena kalau untuk mau merubah ke arah yang baik atau buruk itu pasti diberikan goncangan. Entah itu musibah ya dari orang-orang sekitar, atau keuangan, atau kehidupan lah pokoknya gitu ya. Ini akan membuat Fuji itu ya harus bisa mengambil langkah dalam perubahan. Tuh. Ya. Nanti Fuji akan diberikan kehampaan sih, perasaan yang hampa, kok kayak begini. Kok hidup begini kok ternyata nggak nikmat ya, kayak gitu loh. Yang biasanya party-party atau ketemu teman-teman party lama-lama akan bosan sendiri. Ya. Emberan Emilia ya kan, nantilah ya, soalnya nyokap gua ada urut soalnya ya. Mi, kira-kira Fuji live sama sebelah nggak? Ih, biarin aja, kenapa sih live sama sebelah? Biarin aja. Emang kenapa? Ya kalau Fujinya menganggap yang live sebelah ada spesial atau enggaknya, terserah Fujinya. Yang penting kan kita udah ngelihat effortnya si Feral gitu kan. Ya kalau masalah Feral belum ngasih tembakan atau gimana ya, katanya masih digantung, kitanya harus koreksi diri sih sebenarnya. Kenapa ya masih digantung? Terus apa ya yang dia nggak suka sama gue sampai ini masih menggantung? Gitu aja tanya. Simpel kan? Mi, banyak temennya Fuji pada pindah rumah. Serius, Sabak? Jadi jauh? Serius? Opa udah jaga. Loh kan udah aku baca kan kemarin. Iya Mi, bener. Masya Allah. Tuh udah tuh ya. Tuh udah tuh bukti ya. Ya. Itu udah bukti ya. Ya, bukti tuh. Dari readingan kita yang kemarin-kemarin. Ingat gak guys? Bener gak? Pelan-pelan aja. Biarin Uti mau live sama sebelah kayak mau ini, ono ini sama mantan. Biarin aja. Ya, selama dia bisa jaga perasaan si Feral ini. Kalau memang dia ada hati, ya otomatis dia akan jauhkan. Gitu aja. Kavia juga mau pindah Mi. Tuh. Pindah kemana? Pernah Mami bilang di juga Opa. Ya kan aku udah bilang. Vio emangnya mau dijual Mi rumahnya. Teman-temannya pada jauh Mi. Tadi kata Omah mau ngerjain endorse. Ya udah, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Gue inget gak guys nih ya, gue pernah ngomong nih, dari dua sisi kubu nih, ya, energi mantan-mantannya coba untuk hampiri Fuji sama Feral. Serius, dengan cara apapun dah, ya. Mereka coba untuk bisa ganggu energinya Fuji sama Feral biar goyang. Itu gak akan bisa kalau bukan izin Allah. Maupun mereka deketin kayak apa juga. Aku dapat inboxnya soalnya dari fansnya
Fuji Verfu ya, tentang mantannya Farel lah begini bla 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 bla, sama ya adalah gitu kan. Ya itu Allahu alam ya, apa dia pacaran sama ininya Farel bener gimana gimana gue nggak ngerti dah, itu urusannya dia lah ya, urusannya dia gitu ya kan. Ya urusannya dia. Nah ini Fuji dari lingkungannya yang sebelah ya kan, dengan menggunakan bagai cara nggak akan bisa kalau bukan izin Allah. Iya kebanyakan pindah ke BS tuh ya kan, coba. Aku udah bilang, mereka akan gunakan segala cara untuk bisa menghancurkan, menghalangi si Verfu. Itu nggak akan bisa kalau bukan izinnya Allah, gitu aja sayang. Ya, jangan maksa. Mau dipaksa juga mereka mau ngalangin Verfu, kalau Allah nggak ngizinin ya nggak bisa. Iya Mi, ujian Verfu saat ini pihak lama. Nah, lo tahu itu. Nih Fuji nih dibikin bingung kan, karena perubahan nanti nih. Ya, nggak apa-apa Ji, hadapin aja. Kamu tuh belajar untuk mengimbangi diri Ji, ya. Banyak temen tuh juga nggak enak, apalagi kalau temennya nggak ngasih energi positif buat lo, buat apa? Gitu aja. Kalau cuman ngasih energi duniawi doang, jangan. Jangan. Karena duniawi pun kita tinggalin, hartanya kita nggak bawa. Ya kan? Walaupun kita punya temen nih duniawi banget gitu ya, dia tunjukin dah tuh gaya-gayanya yang hedon, bla bla bla. Ya, tahulah kalian gimana kan hidup entertainment tuh. Itu nggak akan bisa dibawa mati, guys. Ya, harta-hartanya tuh nggak bisa dibawa mati. Ya, maka kita nyari temen tuh kalau bisa usahakan ya, yang bisa ngasih energi positif, ajarin kamu tentang hal-hal ya agama, spiritual, bukannya apa-apa, itu buat bentengin kamu. Iya, karena mantan HTS muncul lagi, kan udah dibaca waktu itu. Ya, nih Puji ya. Tuh ya, ini adalah tentang pembayaran karma dari perjalanan Twin Flames ya. Kalau Fuji dan Farel bisa melewatinya, karena akan dihadirkannya orang-orang lama ya, orang-orang lama, dengerin ya. Akan dihadirkannya orang-orang lama, entah itu pegawainya kayak, entah itu mantan-mantannya kayak, entah itu HTS whatever lah dari kedua kubu. Kalau kuat ya nih to the Lovers sama Ten of Swords, ini akan keseimbangan loh. Ya, keseimbangan tentang intuisinya kalian dalam mencintai satu sama lain nih penuh dengan ketulusan nantinya nih Puji. Iya, hati-hati sayang, Emilia. Hati-hati, semangat. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi Puji, nanti kamu akan dikasih ujian, akan dikasih keseimbangan ya dalam perasaan kamu sendiri nih. Kasihan juga sih. Tapi ya mau gimana, kalau kita nggak bantu dari sekarang ya dia akan terlena dan terus menerus, malah nggak punya pasangan nantinya malah. Ya kalau nggak punya pasangan ya mantannya kan senang banget tuh kan, lama kan dapetnya tuh kan, apalagi masih gadis tuh kan gitu. Kita lihat ya Farel energinya. Uji nge-like komen yang bilang dia lagi di fase quarter life crisis. Gini loh, apa sih yang harus dia khawatirkan? Coba gue tanya, apa coba? Masalah percintaan, iya kan? Masalah percintaan doang kan? Tapi dia tidak memikirkan rasa syukurnya dia dikasih kebaikan dalam ya rezeki, sehat.
orang tua yang luar biasa, keluarga yang luar biasa. Kenapa harus ditakutkan tentang percintaan? Coba. Aku tanya. Kenapa dia bilang quarter life crisis malah dia suka, dia khawatirkan hal itu? Apa yang perlu dikhawatirkan? Hah? Apa? Coba. Ya sekarang gini, single, punya pacar juga kalau nggak nguntungin secara naluri lu, bukan hanya materi ya. Itu juga nggak bagus, sayang. Rasa syukur itu penting. Bukan karena punya pasangan juga. Edna. Dia lagi stres masalah ditipu, dikhianati. Sama aja. Dia itu lagi butuh kekasih sebenarnya, bukan masalah uang. Seriusan. Dia itu trauma masalah percintaan, bukan masalah trauma ditipu orang, bukan. Itu mah gue udah tahu dah. Energinya dia tuh bukan masalah keuangan ya. Dia traumanya. Ini percintaan. Percintaan. Dia udah berapa kali tuh jalan sama HTS, nggak jelas ujungnya. Yuk tahu lah itu ceritanya. Kalau masalah uang mah masa bodoh dia karakternya. Angka 9. Masalah duit mah nggak ada ini. Tapi kalau masalah percintaan sensitif dia. Dikhianati sama orang terdekatnya. Lah pasangannya emang bukan orang terdekat, gue tanya. Mantan-mantannya dulu tuh bukan orang terdekat gitu. Gimana sih? Gue tanya ya. Emang pacarnya itu bukan orang terdekat, musuh gitu. Bukan masalah duit ini mah. Ya, bukan masalah duit. Kalau duit mah dia udah merasa cukup, sayang, lebih banget itu. Beli rumah cash, berapa miliar itu, 15 miliar. Kita aja ya, yang livingnya ibaratnya udah umur di atas 40 aja belum tentu bisa mampu. Kita kan nggak tahu trauma. Kan gue udah pernah bilang, traumanya dia itu adalah kehilangan orang yang dia sayangi ya. Fabe, ya, Feby sama Kak Vanessa yang selalu menjadi tempat curhatnya dia. Dia pikir dengan ketemunya mantannya yang kemarin itu, yang selalu bersama, akan menjadi tempat curhatannya dia. Paham gak sih maksud gue? Bukan masalah duit, itu karena kasih sayang. Kita kan nggak tahu trauma sosok. Justru gue lagi narik itu intinya. Dia nggak bisa kesendirian. Paham nggak? Kalau orang nggak bisa kesendirian, dimanapun berada, walaupun punya pasangan, akan nyari celah, nyari temen lah, inilah itu. Sedangkan kita kalau udah punya pasangan pernikahan, kita nggak bisa sembarangan berteman, sayang. Anak terakhir emang gitulah mantan gue aja, anak terakhir dulu bungsu. Dia emang gak bisa kesendirian. Pengennya manja gimana sih? Kalau masalah keuangan mah dia gak masalah, serius dah. Bener Mi Fuji bilang takut iya itu dia. Dua sisi dia udah ditinggal, satu jatuh ke puruk ya, gara-gara almarhum udah nggak ada. Orang yang selalu dia curhatin, ya kan, yang selalu nasehatin dia, kakak Vanessa kan, yang selalu nemenin dia kemana-mana. Mereka udah nggak ada. Datanglah tuh mantan. Ya kan, tiba-tiba kucuk datang dalam hidupnya si Fuji. Dan merasa ada temennya, bahagialah di saat itu. Kemana-mana berdua. Tiba-tiba lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya, ada tujuan mau nikah. Kan udah dibilang komitmen. Kalau komitmen apa? Menikah loh itu arahnya. Bukan main-main loh, komitmen itu. Tiba-tiba dia mau nikah sama cewek lain.
Coba. Gimana nggak stres dianya? Emang kalau untuk nyambungin apa ya kalau dibilang tuh ikatannya tuh nggak gampang sayang kalau perjalanan twin flames. Aduh lu nggak ini sih. Dia tuh harus ngelewatin karmiknya dulu nih. Orang-orang yang sekiranya baik ternyata depannya wow, belakangnya wow gitu loh. Belajar untuk ikhlas, belajar untuk sabar, belajar untuk legowo, belajar untuk nggak dendam. Itu nggak mudah, ngomong doang mudah. Untuk actionnya mah kita butuh pengorbanan besar, say. Ya, ini sekarang mantannya pada, lu lihat deh orang-orang lamanya dah, bukan mantan aja ya. Mantan kan bisa mantan karyawan, mantan temen yang udah lama nggak ketemu, bener nggak? Itu udah mulai bermunculan kan, you tahu sendiri. Gue aja tahu dari fansnya Fuji, gue dikasih inbox, kaget juga gue. Karena orang-orang yang deket, ya iya. Sekarang gini, mantan itu kan bukan ya, maksudnya pacar ya, bukan mantan. Pacar itu mau HTS kayak mau apa kayak itu orang terdekat kita nggak? Coba gue tanya. Orang terdekat lah sayang, kecuali dia musuh kita baru kita bilang dia bukan orang dekat gua musuh sama dia, gua berantem. Nah, itu bukan masalah ditipu, dia mah sama duit mah kecil, kagak masalah itu. Energinya sayang, energinya, karena kan gimana ya, kayak ada ya nggak tahu ya, Allahu alam ya, kayak energinya almarhum nih sebenarnya nggak suka jadinya, maaf to say gitu loh. Tapi mau gimana, mereka udah nggak ada. Kalau ada juga pasti dilarang loh, seriusan. Kalau beliau masih hidup misalnya, itu nggak bakal bisa Fuji berteman yang kayak gitu-gituan. Ditabuk iya loh, digampar iya. Jangan salah loh. Vanessa gitu-gitu, proteknya ampun-ampun loh. Iya Mi, orang dekat bisa teman, bisa juga teman kerja. Iyalah, kecuali musuh. Musuh nggak mungkin lah lo bilang orang dekat. Kalau almarhum masih ada, makasih lo tau aja lo kalau lagi ngomel-ngomel lo. Ini lah, biasa lah energinya lagi panas ini, si Puji lagi up and down lagi nih. Aduh ampun dah, ya. Sekarang gini, kalau almarhum masih ada, nggak bakal mungkin tuh ada tuh perentelan kayak gitu, nggak bakal mungkin bisa, nggak bolehin, serius loh. Jadi musuh dalam selimut dong. Lah, emang Vanessa kasusnya gimana? Almarhum. Terus yang di luar negeri juga kasusnya gimana? Tangmo gimana? Yang dulu dibunuh juga di Putri Duyung tuh gimana? Energinya feral ya. Itu gimana? Iya, karena kasus Erika jadi tambah mikir keras. Ya iyalah, orang tuanya juga jadi lebih protektif loh. Kan aku udah baca tuh. Sebelum Opa ngomong di media sosial kan ya, kalian ngasih tahu aku juga ya. Kan aku udah baca tuh, Allah udah izinin. Ya kan, ini Opa nih bakal keras nih. Proteksi si Fuji nih, ya. Memang nggak ngelarang nih, Fuji, lu sama ini jangan berteman, enggak. Cuman ya dikasih batasan nanti satu gitu loh. Orang tua itu ya sedih tuh diem loh, dia nggak mau nunjukin ke anak. Iya mah Vanessa banget, protek banget, orang dia udah bilang kan. Fuji itu nggak akan dibolehin sama bertemannya siapapun yang arah-arahnya yang nggak jelas kan. Dia pengennya tuh ya gimana ya, ngejaga Fuji tuh udah kayak adik dan anaknya sendiri.
Kasihan sebenarnya sayang, Fuji nih. Jadi ibaratnya kesana salah, kesini salah. Karena dia kehilangan seseorang yang dia dambakan, yaitu almarhum Feby, Vanessa. Ditambah lagi dia terluka, tiba-tiba ya pasangan yang dia anggap luar biasa ternyata nikah sama orang. Bukan masalah duit. Terlalu terlena bisa istijraj. Itu ada fasenya sayang, ada fasenya. Ini orang tuanya lagi, makanya gue juga doa ya. Orang tuanya biar keras aja sama Fuji. Itu aja satu-satunya jalan. Karena ya hanya orang tua lah yang berhak, maaf kata ya, yang berhak mukul, berhak ngomelin, berhak ngelarang gitu loh. Berhak lah. Maupun tua anak udah nikah juga masih berhak kalau memang arahnya nggak baik. Kalau orang tua punya feeling gak baik ya pastinya ada tujuan baiknya. Kenapa kita dilarang? Opa kayak lagi protek banget. Itu akan sering ke rumah Fuji. Serius. Fuji gak akan bisa jalan-jalan banyak-banyak lagi. Serius deh. Kau udah dibaca kemarin. Tuh dengerin tuh si Ahriyani Irsan. Aku dulu selalu menantang ortu, akhirnya salah jalan tuh, nyesel. Tuh tanya nih orang ini, ya, yang ada buktiannya tuh. Tapi dia bagus loh, dia ngaku loh, bagus itu. Aku suka, ya, aku suka, serius. Karena kita mengakui diri kita nggak sempurna gitu loh. So kalau orang tua udah nggak ada, dua-duanya nangis kita. Ya, gua aja satu, emak gua aja gua sayang-sayang sarang, sisa satu. Ya, sayang-sayang lah. Sisa satu kita ini. Apalagi kalau udah nggak ada dua-duanya, nangis lah. Mau harta banyak juga kalau orang tua nggak bisa makan lagi gimana? Nikmat kagak lah. Kita lihat ya dari viral nanti. Tapi kayaknya Fuji kalau dikerasin bisa kok, dikerasin juga kalau dikasih aturannya, alasannya yang tepat bisa. Nggak usah khawatir. Mi kaget, kenapa sayang? Ya, bener Mi, betul banget. Ya Allah, makanya mumpung orang tua kita masih ada, bahagiakanlah semampu kita. Walaupun cuma 100, 200 atau 10.000 setiap harinya, sisihin aja. Lo bisa beli make up, ibaratnya kayak gitu, ya. Masa lo nggak bisa sisihin buat mak lo sih 10.000 sehari? Lo bisa jajan seblak. Ya kan? Lo bisa jajan seblak, ya kan, tiap hari. Coba contohnya kayak gitu. Ya kan? Masa lo nggak bisa ngasih mak lo, orang tua lo sehari 10.000 harga seblak? Ya kan? Makanya jangan bilang Fuji nggak, traumanya bukan dari pasangan, nih salah besar itu. Kehidupan kita, ya, orang yang banyak stres sampai nggak mau kawin lagi itu karena apa? Pasangan. Bener nggak? Coba gue tanya. 80% itu pasangan. Ya, pasangan. Kalau salah pasangan itu akan bikin stres. Iya sayang, Ina. Iya ngaruh ke mood lah. Gue juga udah ngerasain sampai nggak mau makan. Mau ada makanan juga kayaknya enak banget. Dikit-dikit. Udah ngerasain gue kayak gitu. Sampai gue ambil langkah. Yaudah puasa, zikir, rubah semua mindset gue. Iya, second home, benar. Iya, betul. Setelah orang tua harus itu, benar lah. Lah gue aja ngerasain dulu mana perangnya sama orang Thailand lagi rebutannya. Ya kan, pelakor-pelakornya mending satu, Thailandnya 3 bre. Lo tahu sendiri tuh ngelawannya. Bukan nggak tanggung-tanggung gue tuh. Ya. Ampun deh. Bener Mi.
Aku sampai nentang orang tuaku dan akhirnya menyesal menikah dengan orang yang salah tuh. Ya kamu banyak-banyak minta maaf lah kalau orang tuanya masih ada. Ya, yang aku bilang tadi, ya orang tua sih nggak minta duit ya. Tapi kalau kita ya jalan satu-satunya lah taruh lah gitu ya. Kasih aja jajan lu. Sehari berapa misalnya, aku jajan seblak nih atau jajan somai 10.000 sehari misalnya. Udah lo sisihin aja 10.000 kumpulin. Ya. Orang tuh udah seneng loh. Viral. Energinya. Karena temen juga akan ninggalin kita. Ya iya, kalau udah punya pasangan lah emberan. Pastilah itu. Kita lihat ya Feral. Tuh ya, Feral itu energinya tuh pengen nikah. Bukan mau main-main, tapi dia tahan dulu nih. Dia tahan tuh. Dia tahan dulu, dia tahan diri ya. Nah. Karena dia tahu nih, banyak orang yang akan nyerang dia bukan hanya dalam physically, tapi juga dalam energi. Tuh, black magic segala macam tuh ada. Dan ini membuat dia merasa disalahkan. Kok nggak ada keseriusan sih sama si ininya? Kok ada ini nih? Kok nggak ada omongan? Au, ya kan? Kucing gue gigit. Ya, di sini dia coba untuk fokus kerja untuk bisa rumah tangga. Landasin adalah tentang keuangan dulu lah, gue fokus kerja aja. Dia tahu ini, ya orang-orang di masa lalu nih coba untuk datang, dia tahu. Apa nunggu Uti berubah dulu? Iya, itu, iya. Salah satunya ada circle. Ya, doain aja. Ya doain aja cepat, nggak usah nunggu Uti berubah dia lamar gitu loh. Kan kata opa, iya teman hidup. Temenan kan bisa teman hidup. Terus salahnya apa? Musuhan gitu harusnya. Hah? Musuhan gitu maunya. Iya opa bilangnya temenan lah. Teman hidupnya. Temenan kan bisa banyak hal. Ya kan? Masa mau dibilang musuhan? Ngadi-ngadi dah. Bener omongan mami sama persis sama kata Mbak Nini Kurinci kalau lagi. Emang kan udah gue bilang gitu. Kalau gue kan karakternya gini loh sayang, ya. Aku tuh faceless. Paham gak faceless? Dan aku gak mau terlalu dianggap seperti ya paranormal yang wow gimana, enggak. Cuman aku coba utarakan apa yang aku rasakan, ya lo terima syukur, enggak ya udah gitu. Ketawa lagi anak-anak. Lagian nanya, ya opa bilang itu temenan, ya iya masa opa mau bilang Fuji sama Feral musuhan. Anak orang kok dibilang musuhan. Ya Allah, dada aja dah. Kan aku udah bilang guys, ya. Aku bukannya nggak bisa ngelihat hantu, karena nggak mau ngelihat hantu. Ye, kenapa? Shalom. Ye, shalom sayang. Nggak silap target Fuji mau kawin. Ya ngapain lah target-target kalau Allah udah menentukan hari ini gimana? Nggak, kita boleh target, tapi kalau Allah yang nentuinnya beda, terima aja apa yang Allah kasih. Target boleh, tapi jangan ekspektasi tinggi dengan target kita. Nanti jatuh sendiri, kita sakit. Seriusan guys. Ya, kita target nih hidup kita nih, ya bener nggak? Gue juga pernah target kayak gitu. Serius guys. Oh ntar nih gue nikah, udah ada pasangan nih 2024 tuh kemarin tuh ya. Jujur gue, udah ada yang mau datang ya. Kagak jadi guys, gue nya nggak mau guys. Kenapa? Klien gue makin banyak guys. Gimana gue mau selesaiin coba? Ya kan? Klien gue makin banyak. Gue bilang ya Allah ujiannya. Mau nikah dikasih klien banyak. Ini gimana nih? Otomatis gue harus bantu mereka dulu dong. Berarti ya tugas gue belum selesai. Ya udah gue tunda. Tuh gimana tuh? Padahal gue kepengen 2024 tuh kemarin.
Sekarang gue nikmatin aja dah, ya kan? Allah mau kasih syukur cepet, alhamdulillah. Enggak, ya udah, gue nggak perlu target sekarang. Enggak. Yang penting duit dulu. Iya, emberan itu yang gue mikir. Ya. Karena satu sisi juga gue udah pernah nikah kan. Jadi udah nggak masalah, nggak bakal nikah. Karena udah pernah nikah. Makasih love. Kalau Fuji kan belum pernah nikah. I love you full ya. Jadi kalau misalnya ada yang jodoh sama dia, udah sepadan, setara, ya apalagi kerjaannya bagus, ya kan? Apa yang mau ditolak? Makasih cinta, ya Allah, baik banget sih kemarin dijajanin kita ya, apa sama gorengan ya kan, si lop ini tuh, baik banget nih anak, ya, coba, kalau dia misalnya udah pernah nikah, ya wajar, nggak terlalu targetkan nikah gitu, ya kan? Makasih cinta. Nah kalau dia belum nikah, udah ada yang benar-benar ngasih effortnya bagus, tapi memang butuh proses kan, diterima aja lamaran itu. Jangan percaya dengan prinsip dulu aja aku waktu masih muda selalu nggak mau nikah muda, tapi nikah muda kan akhirnya lu pasti nikah muda nih. Yang belum ketemu mami sama kalau plop aja sih ini. Terus si Yani si Hana Jena ya kan? Aku dulu malah kepengennya bener kayak kamu Yani. Aku juga SMA gitu. Antara nikahnya lah umur 25, 16 tahun gue udah nikah. Yan, seriusan Yan. Gue dulu gitu kan. Antara nikah umur 25, 30 kalau udah punya kerjaan yang enak. Udah buset 16 tahun gue nikah. Bagaimana? Ya, jadi si Feral ini focusing dengan kerjaan karena dia pengen stabil hidupnya. Ya, pengen stabil hidupnya tuh. Ya, rumah sama harta. Karena dia pengen rumah tangganya itu tidak kekurangan dalam hal materi dan kasih sayang. Udah buset, umur 15 tahun. Waktu itu ada yang bilang ya, umur berapa? 13 tahun ya. Makin muda aja tuh. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat perasaannya Fuji ke Feral. Kan aku suka bilang Fuji ini tantrum gak jelas terkadang. Tuh, perasaannya kuat. Queen of Cups, Strange, sama Page of Pentacle. Kuat kok. Kuat. Aku aja nyesel nikah 25. 27 baru punya anak. Kita udah tua, udah pada SD. Nah iya. Ya kan? Coba. Iya, dia tuh tantrumnya gak jelas. Tuh. Fuji tuh perasaannya tuh kuat banget ke Feral. Udah ngerasa punya masa depan. Coba memang kudu sabar. Ya, kudu sabar. Ya gak bisa lah. Pacaran kayak teman-teman yang gak bisa lah sayang. Ya, tuh. Ya, Three of Pentacles, Seven of Cups, Ten of Wands, The Knight of Cups. Tuh. Dia ngerasa kalau Feral ini ya bisa mengisi kehidupannya dia. Tapi memang tanggung jawabnya berat Feral ini dalam pekerjaan. Jadi Fuji kalau memang mau sama Feral harus kuat. Ya ditinggal-tinggal dan kuat menghadapi tanggung jawabnya si Feral terhadap kerjaan. Takut banget kalau Uti live. Ya harus begitulah kalian ya. Kalau aku udah bilang, kalau kalian takut ngelihat Uti live, ya udah jangan ditonton.
Gitu aja, bukannya kalian benci, enggak. Jaga energi kalian kalau nggak kuat. Kan jadinya kan omongannya Puji itu kan jadi belati ntar buat keluarganya sendiri. Karena dia memberikan statement yang aneh-aneh. Jadi kan namanya orang tua, saudara, temen, ya. Kalau dia ngomongnya aneh-aneh kan pikirannya jadi aneh juga kan. Bener nggak guys? Ya gimana ya, karakternya dia tuh memang nggak bisa ditinggal-tinggal. Orang bontot sih beb, bontot. Bontot sih. Jadi ya sifat bebasnya itu loh, apa yang dia inginkan harus ada, itu bontot. Ya, makasih Poppy. Saya bontot, ya karena kan mungkin keluarga kamunya tidak selalu bersama, sedangkan dia kan selalu bersama keluarganya, nempel terus, kasih sayang full. Ya kan? Kita lihat ya. Ini perasaannya Puji ke Feral nih kuat, cuman harus belajar sabar ya untuk bisa untuk bisa bangun koneksinya bersama tuh kudu sabar. Ini koneksi spiritual ini, the Queen of Cups. Ya. Iya, kalau anak bontot emang begitulah. Adek gue bontot keras banget. Kita lihat ya perasaannya Feral ke Puji sebenarnya gimana hari ini dan seterusnya. Keras seriusan ya kalau anak bontot tuh. Kebanyakan ya 80% tuh keras. Keras banget. Feral perasaannya ke Puji. Tuh, Page of Pentacles kan? Sama lagi kan? Tuh, Six of Swords. Tuh, the Death. Perasaannya nantinya hampa ya. Kalau Pujinya begitu terus, bisa ending nanti. Bisa males perjuangin lagi loh, Ti. Kamu dikasih ibaratnya pengen buru-buru, tapi kalau kamunya nggak rubah diri, cycle-nya kamu juga ya. Apalagi kamu juga harus pahamin dia ini sudah jadi pejabat ya, bukan entertainment full gitu loh. Malah yang dia takutkan gini loh. Ya, si Feral nih. Gue takut tentang trauma di masa lalu, salah satunya adalah pengkhianatan, dan gue takut pergaulan gue jadi amburadul lagi. Tuh, nih. Ini yang dia ngeriin. Ya. Ada rasa penyesalan dia dari sifat dunia kebebasannya dia, terutama tentang ya itulah party-party lah segala macam. Itu yang dia takutkan. Maka dia coba untuk kendalikan nih. Ya, tujuan hidupnya dia untuk kesenangan tuh arahnya kemana. Jadi ibaratnya kalau kita pengen senang-senang, ada hasilnya nggak? Ada manfaatnya nggak? Gitu loh. Bukan senang-senang kayak gitu-gitu doang gitu loh. Happy party malam terus buang-buang duit. Itu dia lagi mikir. Ya gue sih pengen sih senang-senang, tapi ada hasilnya nggak nih tujuannya akhir gitu loh. Dari happy-happynya gue ini. Ya, aku ngajak ke situ sih. Ya insya Allah aja, karena ya aku udah ngeliat dari kemarin juga nih akan ada para mantannya, entah mantan teman, mantan pacar, mantan siapa, kayak terserah tuh ya, mantan kerja lah. Itu coba untuk masuk dan itu sudah terlihat ya.
Nah, kalian tahu sendiri. Ya kan? Nah, kalian tahu sendiri udah. Mau gimana? Ya mana kedua-duanya kan lagi heboh. Gue aja dapet chattingan nih, dapat inbox. Ada yang ngasih. Ya mantannya Ferel, ya mantannya Puji lah. Pada coba untuk masuk kehidupannya mereka. Dengan cara apapun lah pokoknya. Tuh mantan Ferel, mantan Puji Mi bener. Iya. Karena mereka takut kalau Puji sama Ferel tuh benar-benar bersatu. Energinya luar biasa, powernya luar biasa, spiritualnya, rezekinya Masya Allah. Mereka tuh takut karena bisa menguasai jagat entertainment Indonesia. Ya, paham nggak maksud aku? Yang satu takut tersaingi. Tuh, rajin banget pakai sound anugerah kan terindah sekarang. Itu dia. Ini kita lagi perang energi loh, perang ilmu loh. Dan itu nggak sembarangan. Itu ada imbalannya loh. Makanya gift yang dari kalian semua itu aku sedekahin lagi biar berjalan. Kayaknya apa-apa itu ada timbal balik. Ibarat kalau kita berobat itu harus ada ecep. Kalau kata orang tua dulu, paham nggak saya? Harus ada ecep. Iya kayak Raffi sama Gigi, iya. Enggak, hampir sama. Cuman ini lebih ke kalau untuk hidingnya ya kayak Arman Maulana sama Dewi Gita. Ecep apa Mi? Pisau. Asahannya. Kalau bahasa Sunda mah diecep gitu biar manjur kata orang tua dulu mah gitunya. Paham gak sih buat orang Sunda? Gitu. Kayak kita kalau sakit kan ke dokter ada bayarnya untuk beli obatnya kayak gitu loh. Makanya kan nih gift yang dari kalian ya aku ingin ke kucing atau enggak aku kasih ke anak yatim janda di sini-sini di jalanan karena biar jadi nyata, biar positif energinya, penajam betul itu sayang. Tuh si Desi yang mami aku DM pagi-pagi malah tak kasih. Iya kaget gue juga. Ya Des, kaget gue Des. Gue begini, buset, itu jadi lagi tuh rindingan. Ah ya Allah, gue bilang ini apa ini? Ya Des, wah, nambah lagi kerjanya. Aduh ada aja dah. Desi lo ketawa lagi Des. Gue bilang, Des, kenapa nyata lagi nih readingan Des? Ini, aduh, mereka kan lakukan berbagai cara untuk bisa ngerusak energinya Vervo. Ini gimana ini? Kok bisa ya? Kalau menurut gue sih ya, gue sebagai ya wanita pendidikan rendah lah ya, dan bukan wanita entertainment banget ya. Kalau gue anti pacaran sama temen mantan. Ya kalau bisa gue doa terus. Gimana caranya untuk menghindari kisah lama. Itu doang. Yakin dengan doa, jangan takut, yakin akan ada yang lebih baik gitu. Karena gue gak mau masuk ke circle yang sama. Rasa itu bisa datang karena setan. Agak kesindir gue. Bener, mama itu punya karakter prinsip tuh seperti itu. Ya Allah gak apa-apa dah, saya sendirian dulu. Asal jangan, maaf gitu ya, asal jangan sama
ya punya pasangan, dapat pasangan, apalagi udah kenal gitu. Kecuali nggak kenal, misalnya kita di mana nih, kita udah pindah gitu ya, terus kenalan sama nih cowok nih, misalnya kita pacaran, tapi tiba-tiba pas mau nikah dikenalin nih ternyata mantan kita, kita nggak salah gitu loh, ngerti nggak sayang? Karena nggak salah, karena kita nggak kenal dan kita nggak pernah nunjukin ke dia ini cowok kita gitu, ya kan? Itu nggak salah karena kita nggak tahu. Tapi kalau dengan sengaja bener-bener ya mereka masih berteman, terus kita masuk lagi ke lingkungannya itu, wah itu mah toxic. Sorry to say ya, toxic say. Jelas itu, dadah. Ya. Ya iyalah, tuker guling lah. Makanya si Feral itu nggak bisa langsung nembak si Fuji. Dia banyak pemikirannya, guys. Ya. Itu makanya Feral nggak mau langsung nembak si Fuji. Waktu dia putus sama yang mantannya itu kan nggak langsung nembak. Dilihat dulu karena dia juga menghargai nih dengan mantannya nih, temennya. Bukannya nggak yakin, karena status temen-temennya waktu itu. Kalau sekarang bedanya adalah nggak yakinnya itu si Vera udah jadi pejabat. Dan Feral itu udah nggak gaul-gaul banget lagi dengan orang-orang entertainment di masa lalu. Coba kalian lihat dah, mana ada Feral gaul-gaul lagi keseringan sama orang-orang entertainment di masa lalu. Coba lo lihat, ada nggak? Jarang. Dia lebih sibuk dengan kerjaannya. Makanya dia berani, karena dia pikir udah nggak ada lagi nih kenangan si Fuji sama orang-orang di masa lalu gue, karena udah nggak ada. Dia pikir udah berapa tahun gitu kan, dia nunggu kan tuh gitu. Jarang kan, kalian udah lihat kan, malah sibuk kerjaan. Itu aja TikTok kalau bukan karena Fuji dia malas upload. Malas upload itu, serius loh. Karena dia pikir nggak penting juga lah entertainment. Gue yang penting kerja di belakang meja. Udah, gue banyak. Serius lo tuh karakternya Earth Sign tuh. Belakang meja aja udah. Nggak butuh dikenal orang lagi. Orang mereka juga kenal gue. Udah cukup gitu. Pengen kepastian, tapi dirinya juga udah pasti belum. Lepas dari hal-hal yang nggak disuka pasangan kita. Ngerti nggak sih maksudnya? Hah? Kalau kalian memang sayang sama Fuji, kalian juga tahu nih, ya apa sih yang harus dilepaskan dari Fuji nih, agar si Feral ini yakin banget nih dengan Fuji gitu loh. Ya, gitu loh maksud aku. Gimana pasangan mau yakin kalau kitanya aja tidak bertanya apa nggak peka gitu, apa yang pasangan kita suka apa enggak. Komunikasi terbuka tuh penting. Dan terima kritikan tuh harus. Kalau lo mau punya pasangan, nggak suka kritik, sendiri aja. Sendiri, kalau nggak mau dikritik, punya pasangan. Biarin aja. Karena aku udah bilang, lama-lama itu kalau orang kena jenda SIM, yaitu nggak jelas omongannya, nggak arah. Omongan nggak jelasnya itu nggak ada isinya, maksudnya nggak membangun motivasi, malah ntar itu bisa membuat dia jatuh sendiri. Kan dia selama ini kuat kan karena ada Gala energinya, kekuatan Gala. Iya betul ya Sinta, makanya aku suruh doa aja udah. Doa, kita berusaha narik nih Fuji biar lebih dewasa. Kan aku begitu. Anakku doanya gitu.
Kita lihat ya koneksi mereka. Ya mau gimana lagi? Kita harus yakin dengan doa dari Allah loh. Ya udah kasih aja Desi. Gue aja kaget dikasih dia. Gue bilang, Desi ini apa sih ya Allah? Kebukti lagi Des yang gak omongin Des. Apa lagi nih Des? Gue bilang ke Desi. Ya DM aja terserah kamu, nggak apa-apa. Jadi mereka nggak kepikiran negatif ya terhadap dua-duanya. Ya, kita lihat lagi ya koneksi mereka. Aduh, kadang gue tuh suka takut dengan energi gue sendiri gitu loh. Apalagi kalau lagi ngobatin orang gitu. Nerima nggak nih orang ya gue obatin kayak gini gitu loh. Ya, kita lihat. Ya, kita cukup tahu aja betul Desi. Kan Mami udah bilang, udah cukup tahu ya. Mami kan coba untuk narik energinya, ngebongkar siapapun yang coba untuk ngalangin hubungan Verfu. Entah itu teman, sahabat, atau gimana, gue nggak ngerti lah ya. Biar Allah yang buka lah, ya. Gitu. Kita lihat ya. Kok ngomongin Mbak R? Aku nggak ngomongin Mbak R loh. Ya, lihat koneksinya Verfu ya. Seven of Pentacles. Eight of Swords. Page of Wands. Two of Pentacles. Ace of Wands. The Judgment. Three of Swords. Aduh. Astagfirullahaladzim. The Death. Issue of Wands. Nih hadirnya orang lama nih. Jadi harapannya mereka sedikit ombang-ambing ya. Akan ada selentingan gak bagus nih jadinya nih. Tapi kalau mereka bisa ngimbangin, mengendingkan tripartinya, insya Allah bisa ke arah nikah. Tapi harus sama-sama imbangin perasaannya sendiri-sendiri ya, mereka ya. Dua-duanya ada perubahan nih nanti nih. Pembayaran karma masing-masing. Dua-duanya, Cesio. Dua-duanya. Dua-duanya datang. Ngantem dua-duanya ini. Jadi kayak orang gini loh. Kamu tahu kan kisahnya anaknya Ahmad Dhani juga tuh. Sempat berapa tahun mereka putus. Nggak lama. Ya memang udah jodohnya. Allah pertemukan lagi mereka nikah. Ingat nggak? Kayak gitu. Kayak gitu. Ujiannya dari teman-temannya sendiri.
Ayah. Ya kalau mereka saling menanam pelajaran tentang spiritual, ini bisa terus juga belajar tentang pernikahan ya. Ini bisa ke arah nikah. Tapi harus tahan banting dengan ujiannya ya. Sebelum nikahnya nih. Bukan balik ke bukan, justru akan ilfil sih kalau gue bilang. Ilfil lah. Ilfil, gue tanya gini ya. Gue tanya lu pada deh. Lu kan yang sering nonton VT-VT-nya mereka nih. Fuji berteman gak sama gengnya mantannya? Gue tanya, enggak kan? Enggak kan? Enggak ada kan berteman sama teman mantannya coba? Sampai sekarang. Ada kan? Nah kalau pasangannya, kalau mantannya si Feral nih, entah siapapun dia, kalau dia benar-benar pacaran sama temennya dan temennya itu masih malah kerja sama Feral, apa yang terjadi? Apa? Gue tanya, lo ilfil nggak? Ada rasa nggak enak nggak? Tawa lagi lu Des. Ini contoh. Oke, bukan hanya sebagai artis aja, contoh kita sebagai orang awam. Kan tadi gue bilang, gue berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah aku jodoh, bukan dari golongan mantan-mantan aku atau yang kenal mantan aku. Itu loh, itu doa gue. Bener nggak? Kecuali nih kita merantau kemana, ketemu dengan temennya mantan gitu kan, dan apa namanya, dia nggak pernah ngobrolin tentang mantan kita gitu. Dia juga nggak ngasih tahu temennya siapa-siapanya. Nah ketika nikah, dia telepon tuh mantan untuk datang pernikahan kita. Kita kaget karena dia nggak pernah bilang. Nah itu bukan salah lu. Tahu kan maksud gue? Kenapa gitu loh? Jadi pada tantrum semua gara-gara Fuji sama Feral tuh bersatu. Kenapa? Itu doang sih. Kenapa lu nya pada tantrum mantan-mantan? Ya Allah. Intinya masalah mereka spending time ya. Orang nikah aja spending time-nya tuh nggak banyak loh. If you love someone, so you accepting everything about them. Kalau memang ya mau spending time dengan laki-laki yang selalu sama dia, ya jangan pejabat, say. Jangan pejabat. Cari entertainment. Yang udah nikah aja tuh, pilih ya. Yang udah nikah aja boro-boro spending time together. Ya walaupun satu rumah, boro-boro guys. Ada tuh ya, tidur bareng doang ya, pulang malam, ketemunya udah tidur lagi tuh bini. Itu menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Itu satu-satunya. Kalau butuhin tentang spending time. Ya nggak mungkin lah. Kalau butuh jajan, lo butuh makan, lo butuh skincare, lo butuh bayar ini itu. Lah kalau lakinya nggak kerja gimana? Cewek kan banyak maunya, say. Kalau udah nikah, justru belajar dari sekarang. Kan you nanya. Ya kan? You nanya. Butuh spending time. Perbedaannya adalah Feral itu jadi pejabat sekarang, sayang. Kalau dia ketemunya Feral,
perdekatannya Feral ya, misalnya lagi PDKT-nya Feral tuh, Feral lagi masa-masanya entertainment, gak ada masalah, itu bisa lah jadi masalahnya mereka. Kenapa berubah? Nggak, ini kan dia udah jadi pejabat. Gimana sih? Enggak, harus diluruskan, Say. Kalau kita suka dengan seseorang itu, kita harus mengerti dengan kondisi dan statusnya dia juga. Bukan karena keinginan kita. Ya kalau misalnya nggak ada waktu untuk bertemu dulu, ya cari kesibukan lain aja dulu. Emang nggak bisa video call? Coba gue tanya, harus terimalah keadaannya. Kecuali Feral itu nembak si Fuji sekarang-sekarang tuh dia masih entertainment. Baru butuh spending time karena dia nggak ada kesibukan dengan negara, nggak pusing warawiri sana sini. Kalau sekarang kan kemarin aja ke IKN, kemarin lagi kemana, sehari perjalanan dari IKN Kalimantan, emang nggak capek? Capek. Udah, mereka tuh udah spending time sejam 2 jam tuh udah. Ya kan udah gue bilang private. Cuman kayak gimana ya, Fuji tuh kayak pengen public gitu loh. Sedangkan si Feral ini takut takut nggak jadi lagi, itu doang. Ditambah pergaulannya Fuji, dia juga takut karena posisi dia udah jadi pejabat, sekarang udah jadi duta maritim. Ya identik, harus jaga image dong. Gimana sih? Harus jaga image, sayang. Tuh Faza tuh, laki yang bukan pejabat aja ditinggal mulu tuh, tinggal mancing, tinggal nongkrong tuh. Si Faza. Bukan ngomelin Fuji, ini buat kita semua. Ya, Fuji tuh dalam fase pencarian jati diri. Ya, satu, kemarin dia udah mau nikah omongannya. Terus tiba-tiba banyak omongan temennya jangan nikah muda, ini itu. Jadi nih anak, ya, kalau dilihat-lihat banyak yang pengen gagalin dia tuh biar gagalin untuk bahagia, itu doang intinya. Kenapa? Kalau dia nikah otomatis teman-temannya nggak bisa bebas. Sedangkan si Feral ya nggak bisa seenak perutnya publikasi satu posisi dia adalah pejabat. Kalau ada apa-apa, musuhnya pejabat itu parah, guys. Lu lihat kan tuh yang kasus pembunuhan tuh, yang tentang penjualan organ tuh di Kamboja tuh gimana tuh? Serem kali tuh. Tuh bener Mi, suamiku TNI, Angkatan Laut aja sering ditinggal tuh 1 minggu. Ya nggak bisa salahin satu sisi. Posisinya si Feral ini, ya dia juga tahu dia salah. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngasih status jelas karena posisi dia adalah kerjanya sebagai pemerintahan. Itu satu. Ya. Kalau misalnya dia ngakuin Fuji secara terang-terangan, pasti banyak yang nyerang nih karena politiknya, nyalain Fuji lah inilah. Nah sekarang aja Fuji ada masalah dari temennya, yang kena salah siapa? Kena getahnya siapa? Yang diomelinnya siapa? Yang difitnahnya siapa? Fuji kan? Kita coba untuk mengcover Fuji ini sebenarnya, guys. Biar dia tuh keluar dari circle party. Malah aku kepengennya orang tuanya ngontrolling banget nih ke Fuji sekarang. Itu doa gue. Bukannya apa-apa, biar nggak kejebak. Itu satu. Orang menikah itu kita harus benahin tentang circle-nya kita dulu nih. Ya, tentang kebiasaannya kita tuh gimana. Bukan gue nyalain Fuji, kagak juga. Gue juga nggak nyalain Fuji, nggak nyalain Feral, dua-duanya. Gue coba untuk tarik gitu. Cuman nih banyak yang nggak suka mereka bersama. Dia energinya tuh begitu. Nah kemarin gue udah bilang kan, nih bakal banyak orang lama keluar lagi nih. Mau bikin ya pokoknya yang aneh-aneh lah. Ya, biar hubungannya Feral sama Fuji berantakan. Kalian lihat sekarang gimana? Karena lagi kena, sayang. Itu kena jin dasim. Gak mau di rumah. Coba.
Sekarang dua kubu loh. Kemarin gue udah bilang kan, ini kayaknya dari dua kubu deh bakal nyerang. Maksudnya ada aja yang bikin ya hubungan Fuji sama Feral akan renggang. Kayaknya ada aja deh. Ingat gak aku pernah ngomong kayak gitu? Itu gak akan lama mereka bisa lakukan itu. Serius guys. Kita lihat aja. Karena gue minta doanya adalah Fuji dikontrolin sama orang tuanya. Intinya gitu ya. Masalah jodoh siapa-siapanya gak ada masalah. Gue mintanya Fuji jangan dapet cowok yang narsis NPD. Jangan, gak akan bisa dia kayak gitu. Stres iya. Oh malah bagus, keseringan di rumah. Emang itu harusnya perempuan. Ya. Jadi ntar nih, mereka nih akan sama-sama saling belajar nih, memperbaiki agama, ya, mengendingkan triparty. Ini nanti ada nih, ini ada pengkhianatan dalam karir mereka nih, ya, dari posisinya si Feral sama Fuji. Lihat aja. Tapi mereka coba untuk membangun kembali nih komunikasinya mereka. Pelajari tentang spiritual satu sama lain, belajar untuk bangkit lagi, optimis tentang pernikahan lagi, tapi memang harus melewati fase-fase ini dulu. Kan udah pernah Fuji dapat yang NPD. Nah itu dia. Nah kalau nggak keluar dari circle-nya, nggak memperbaiki diri ke Allah, ataupun misalnya zikirnya atau apanya spiritualnya diperdalam, dan dia juga harus nerima tentang kesendirian, nikmati kesendiriannya, itu bisa terkikis tuh circle-nya kayak gitu. Nah kalau misalnya dia nggak nerima kesendiriannya, dia takut ditinggal ini itu akan ketemu hal-hal yang sama. Orang-orang yang begitu terus guys. Serius loh guys. Kalau kitanya takut kesendirian, ya, itu akan ketemu orang-orang yang sakit. Karena kenapa? Kita terlalu berharap dengan orang narsis, ya, orang narsis. Jadi orangnya, ya pokoknya semuanya dimilikin deh tuh, yang egonya, yang perfectonya, oh pokoknya inilah gitu ya. Ya di sini belum azan sayang. Ya. Jadi aku ngeliatnya ke situ. Ya, ada pembayaran karma di antara mereka berdua, akan ada pengkhianatan dari teman-teman kerjanya masing-masing atau pertemanan mereka. Udah biarin aja. Kita coba untuk lurusin aja dulu. Iya Mi, terlalu tergantung sama teman, padahal ujung-ujungnya kita hanya dengan ember. Lah, kita sama teman mulu nih. Nah dia nikah juga kan nggak mungkin kita ikut ke rumahnya. Nunggu azan ya guys. Nggak mungkin kita ikut satu rumah. Ya pastilah itu Sukini, bukan hanya Feral aja yang harus sholat tahajud. Fuji juga harus. Mintalah tahajud, istikharah, hajat, tobat. Nunggu azan ya. Allahu Akbar. Astagfirullah.
Nih, kita doain aja ya si Fuji ini biar lebih apa ya, spending time sama keluarga lah, intinya gitu ya. Kita doainnya gitu aja. Tuh kan, nah, ada yang bermain sihir, ada yang coba untuk kemudian juga apa, ada yang naro-naro tuh religious factor. Ada yang naro-naro tuh. Tuh chemistry. Mereka nih memang jiwa spiritual, tapi ada yang kena ini nantinya. Ya salah satunya harus dekatin Allah lah. Ya, aku mau lagi gitu. Mereka nih chemistry-nya kuat loh sebenarnya, Feral sama Fuji nih. Cuman ya ada yang ganggu nih. Loh, ya itu buktinya mantan-mantannya pada ganggu. Ya dengan inilah, itulah. Bikin inilah, bikin itulah. Kan ganggu. Ya. Ya kalau mau naikin energinya ke level up untuk nikah, memang harus hadapi ujiannya. Harus percaya dengan proses. Kalau mereka optimis ya bisa menikah, tunangan bisa. Yang nyihir siapa ya? Siapa aja mantannya. Ya, jangankan mantan, haters aja yang gak suka mereka aja bisa. Kan you tahu, udah ada. Coba, yang mau nuker takdirnya lah, apalah. Coba. Kan ada, jangankan mantan. Ya, pegawai kerjanya kalau sakit hati, ya nggak mungkin lah dia diem juga. Orang penyakit hati mah nggak mandang bulu. Apalagi kalau nggak punya takut dengan Allah, ya udah dengan cara yang nggak baik. Ya iya kan aku udah bilang, gara-gara pergaulan kayak begitu, nggak mungkin juga mereka kosong sayang. Apalagi dunia malam loh. Ya apalagi dunia malam itu nggak kosong mereka. Ya harusnya kan Puji berpikir, oh ya gue punya anak yatim piatu yang harus dijaga nama baiknya kelak sampai dia dewasa.
apalagi dengan almarhum. Ini kan dia ketutup. Ya kita doain aja Fuji bisa merubah pandangan hidupnya ke circle yang lebih baik, gitu aja. Yang bukan party-party lagi. Kita doanya gitu aja. Dia kan dapat tenar, dapat rezeki lebih banyak sekarang kan ya karena adanya Gala. Doa anak yatim piatu. Nah, dia harus bisa menjaga itu sebenarnya martabatnya si Gala. Semua butuh proses. Dikasih istidrat dulu, kuat nggak nih? Nah, kalau misalnya udah waktunya Allah ambil, akan diambil dengan cara apapun. Ya bisa dengan orang lain, nipu, ngambil, nyakitin kita, pasangan juga. Kayak gitu. Ya. Nanti malam kita baca lagi ya. Aku mau sholat lohor. Ya. Insya Allah energi nanti malam lebih bagus lagi. Ya. Ini soalnya udah perang energi begini, kasihan. Aku waktu itu sempat ngerasa adalah pasti sayang. Namanya artis itu pasti banyak. Jangan artis, ibu rumah tangga aja nggak ngapa-ngapain ya. Ya entah itu tetangga sirik sama kita, narok dah tuh sesuatu. Ya kan? Apalagi artis. Ya kan? Orang nggak suka ngeliat kita bahagia, walaupun hidup kita misalnya ya secukupnya, pas-pasan. Jarang yang ikut bahagia dengan kebahagiaan kita tuh, jarang orang. Jualan dagang aja, oh banyak sayang. Apalagi orang tukang dagang, mereka nggak mandang bulu. Ya, tetangga aku ada itu, aku sempat nolongin. Aku suruh pindah sekarang ke Banten. Sembuhin itu matanya sampai buta lo guys. Tempat dagangnya ternyata diambil sama itu orang. Adek gue hampir kena itu. Gue suruh pindah udah. Mendingan sekarang. Pindah aja udah, gue bilang. Adek aku kena itu. Aku paham karena aku juga dulu kena mie. Iya, adek aku kena itu. Lalu sakit-sakitan mulu dulu. Parah banget. Sejak pindah rumah, sekarang jualannya udah lumayan. Gue bilang udah pindah aja. Pindah. Mami, aku aja ibu rumah tangga, jadi pengurus RT ada. Iya itu ada aja yang sirik ya kan. Kayak gitu. Jangan dibilang, oh zaman sekarang gak ada gaib. Matamu, emang Allah bukan gaib. Berarti lo gak keyakinan sama Tuhan lo dong. Allah itu gaib loh. Kita harus percaya gaib. Tapi kita juga harus gunakan kita percaya gaibnya itu untuk apa. Gitu. Oke? So, aku harap ini bisa resonate. Nanti malam kita ketemu lagi. Kita tarik lagi energinya Fuji. Ya, insya Allah orang-orang yang menyakiti atau mau niat mengkhianati atau menghancurkan Verfu, ya Allah bongkar aja dengan cepat. Ya, insya Allah jam 9-an lah ya, nanti malam ya. Assalamualaikum, sehat selalu buat kalian ya.